guys, balik lagi bersama aku Zara Halimatusya di Aku Dinar. Aku di sini bakalan ceritain sedikit tentang pengalaman aku yang pernah ikut pertukaran mahasiswa mandiri Universitas Muhammadiyah Cirebon ke Universitas Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kenapa sih aku ikut pertukaran mahasiswa ini? Aku tuh selalu ikut aktivitas-aktivitas yang ada di kampus. Itu kayak pertama kuliah itu kita cuman satu kali, kayak sarjana ini kan kita cuman satu kali. Jadi kayak aku tuh maunya mengusahakan untuk diri aku tuh kayak ikut apapun kegiatan selagi kegiatan itu bermanfaat bagi kita, selagi kegiatan itu banyak memberikan pelajaran bagi kita. Terus yang kedua kayak ini kan ke luar Pulau Jawa. Jadi kayak aku pengen nih tahu kayak aku nanti belajar apa aja di sana ada tradisi apa aja di sana, apakah aku bakalan kaget dengan tradisi yang di sana atau sebagainya. Itu alasannya. Terus kayak sebelum aku ikut seleksi dan sebelum aku wawancara pun aku udah kayak, "Ini aku bakalan bisa nggak ya nanti di sana sendirian? Ini nanti aku bakalan bisa nggak ya jauh dari orang tua, jauh dari keluarga?" Pasti ada pikiran-pikiran kayak gitu, tapi karena selalu diyakinkan oleh keluarga, diyakinkan oleh orang tua kayak, "Nggak apa-apa ikut aja, kapan lagi, masa muda," gitu. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk daftar dan alhamdulillahnya aku keterima untuk ikut pertukaran mahasiswa ini selama kurang lebih 4 sampai 5 bulan. Dan aku berangkat di bulan Agustus, aku pulang lagi dari Lombok ke Cirebon itu di bulan Desember tahun 2023. Untuk datang pertama ke Lombok itu sebenarnya nggak ada yang kaget. Sebenarnya cuman kaget kayak harga barang-barang di sana itu mahal. Aku ngekos sama teman-teman aku karena aku ngekos jadi kayak butuh peralatan kayak pelan, ataupun ember, kasur, segala macamnya. Nah itu sebenarnya di sana itu harganya mahal-mahal banget guys. Tapi untuk dari segi makanan di sana itu murah dengan harga 5.000 aja, bayangin teman-teman. Kalau kalian ke Lombok, kalian makan itu nggak usah yang neko-neko karena dengan harga 5.000 kalian udah dapetin nasi campur. Alias nasi campur itu kayak ada ayamnya 5.000 sampai 7.000 ya. Ada ayamnya, ada sayurnya, ada tempe dan tahunya. Itu kalau kalau misalnya kalian mau paket lengkap 10.000 udah dapat telur, udah dapet sayuran itu 2 macem. Kayak gitu. Terus, apa aja sih yang aku dapetin di sana selama di Lombok, teman-teman, untuk dari perkuliahan dulu ya sebelum kita pindah ke tradisi yang ada di Lombok, aku mulai dari yang perkuliahan dulu. Untuk perkuliahan yang ada di Lombok Universitas Mataram itu sebenarnya lebih ke praktik, kayak kita datang untuk wawancara ke partai politik, terus juga kita bikin video gitu, terus kita datang ke tempat-tempat yang ada rawan bencana alam, kayak gitu kurang lebihnya. Terus rata-rata itu kalau misalkan di sana ya teman-teman ya, membuat PPT membuat PPT yang biasanya aku buat PPT itu full bacaan, kayak full bacaan di setiap slide-nya, sedangkan kalau misalkan di Lombok itu kayak poin-poinnya aja, terus nanti dibacakannya itu kayak kita menyiapkan teksnya sendiri gitu. Itu yang aku baru dapetin di Lombok dan selalu aku terapin yang ada di Universitas Muhammadiyah Cirebon juga mulai dari semester 4 itu. Terus mulai dari tradisinya adalah, dari desa Sasak Sade dulu kalau teman-teman tahu atau teman-teman yang belum pernah dan mau akan datang ke Lombok, aku saranin banget kalian datang ke desa Sasak Sade. Kenapa? Karena di desa Sasak Sade itu banyak banget hal-hal yang kalian akan pelajarin. Yang pertama adalah kayak kotoran sapi. Kotoran sapi itu di sana itu digunain untuk membersihkan lantai. Kalau misalkan di kita itu kayak hal yang aneh ya. Hal yang aneh kayak, ih ngapain kita ngebersihin lantai pakai kotoran sapi. Sedangkan di sana tuh itu kayak gitu guys tradisinya. Terus di sana itu pernikahannya itu diculik dulu. Pengantin perempuannya itu diculik dulu sama dari pihak laki-laki. Koreksi kalau aku salah ya guys ya, karena udah cukup lumayan lama dan agak sedikit lupa. Koreksi aku salah. Di situ nanti pengantin perempuannya itu diculik dulu oleh pihak laki-laki baru dinikahkan.
Terus aku datang ke Taman Lingsar yang itu kegiatannya tuh cuman ada 1 tahun 1 kali. Bayangin alhamdulillahnya adalah aku bisa datang ke sana, itu ada yang namanya perang topat. Perang topat itu antara dari agama Islam dan agama Hindu, itu melakukan perang ketupat teman-teman. Tapi untuk acara awalnya itu dari agama Hindu. Agama Hindu itu dia tuh kayak menampilkan sesuatu yang ada di agama Hindunya dan sekalian berdoa bagi yang beragama Hindu. Terus setelah itu baru acara perang topatnya. Acara perang topatnya itu dari agama Islam dan agama Hindu ini tuh melakukan kayak benar-benar perang teman-teman. Tapi tenang aja itu sudah ada pengamanan dari polisi, dari TNI dan dari pihak-pihak terkait lainnya. Itu nanti dari agama Hindu dan agama Islam itu melemparkan ketupat satu sama lain dan aku pun ikut merasakan lemparan ketupat itu, gitu. Itu seru banget, bener-bener seru banget. Aku sambil baca di notes aku untuk yang perang topat itu karena aku sedikit lupa. Untuk yang perang topat itu dilakukan dengan 1 tahun sekali. 1 tahun sekali sayang. Dan alhamdulillahnya adalah aku kebagian di aku kebagian di acara itu, kebagian kayak aku datang ke acara itu. Kayak gitu teman-teman. Adat budaya tradisi ini adalah nenek moyang dari Hindu yang lemparnya itu hanya ketupat. Acara ini dihadiri oleh polisi, gubernur, bupati, dinas pariwisata, dan warga lokal lainnya atau wisatawan yang lainnya. Zaman dulu perangnya itu menggunakan batu. Jadi zaman dulu itu keamanannya itu lebih ketat daripada yang sekarang. Kalau misalnya untuk yang sekarang, yang aku datang di tahun 2023 itu menggunakan ketupat. Jadi nggak yang terlalu begitu sakit banget kena kepala gitu ya. Walaupun tetap aja sakit, aku pernah kena di sana. Terus, di sana juga karena aku tinggalnya di kampung Hindu, aku ngekosnya itu di kampung Hindu, jadi setiap hari Minggu itu aku selalu bingung mencari makan teman-teman. Jadi kayak di sana itu kalau misalkan hari Minggu itu di kampung Hindu itu, dia itu tutup. Jadi nggak ada yang buka sama sekali. Mau itu kayak warung, mau itu kayak toko, itu tutup. Jadi aku kalau misalkan setiap hari Minggu itu aku selalu cari makan itu entah di kota Mataramnya kayak di sekitar area kampus atau di taman, ada taman yang namanya kayak di Jalan Lama itu, di deket Bandara Lama, itu biasanya aku cari makannya di situ. Kayak gitu sih teman-teman kurang lebih. Kalau misalkan teman-teman ada yang mau berencana datang atau liburan ke Lombok, kalian wajib banget kayak, "Aku datang ke wisata apa aja sih?" Teman-teman, di sana itu banyak banget wisatanya mulai dari pantai-pantainya. Kalau misalkan kalian yang merasa galau, kalian malam-malam dengerin suara ombak itu udah paling best banget. Terus wisata aku datang ke Sembalun. Alhamdulillahnya aku dapet teman-teman yang sangat amat baik, jadi ngajak aku untuk datang ke Sembalun. Sembalun itu bener-bener best view banget, jadi kalau misalkan kalian yang mau datang ke Lombok, kalian harus banget, wajib banget masukin di list kalian itu Sembalun. Sembalun, terus KLU, KLU itu Kabupaten Lombok Utara. Kabupaten Lombok Utara itu dia tuh tempatnya tuh bener-bener jauh banget dari Kota Mataram, karena aku tinggalnya di Kota Mataram ya. Jauh banget. Dan aku sempat dirawat di rumah sakit, nggak dirawat, aku sempat masuk UGD 2 kali karena asam lambung, karena aku di Lombok itu banyak banget tugasnya. Jadi kayak konsumsi kafein setiap hari, setiap malam. Jadi kayak, wah udah asam lambung, udah makannya mie terus, anak kos ya, udah makannya mie terus gitu kan. Jadi aku di sana bener-bener sebenarnya pelajarannya dapet, alhamdulillahnya aku dapet dikelilingin oleh orang-orang yang baik-baik banget dan nggak ada cerita-cerita yang negatif, nggak ada cerita-cerita yang jahat selama aku di sana dan alhamdulillahnya aku bisa balik lagi ke Cirebon dengan selamat, dengan balik lagi ke keluarga aku kayak ini merupakan benar-benar pengalaman yang gak akan pernah aku lupakan, yang benar-benar kayak menjadi sejarah dalam hidup aku. Itu sih kurang lebihnya teman-teman. Kurang lebihnya cerita aku selama di Lombok itu, mungkin teman-teman yang mau liburan bisa banget datang ke Lombok atau ke Nusa Tenggara Barat. Karena banyak banget tempat-tempatnya, orang-orangnya itu semuanya pada baik-baik banget. Sih buat teman-teman atau buat teman-teman yang lagi
kayak lagi kuliah sama aku kayak, "Aku bingung deh mau ikut PMM nggak ya?" Wajib. Karena teman-teman PMM itu kalian cuman ada kesempatannya itu satu kali. Satu kali dalam satu kalian itu masuk ke dunia kampus, dunia perkuliahan. Wajib banget, masa muda itu juga cuman satu kali, jadi usahakan teman-teman itu punya kenangan yang sangat amat gak bisa dilupakan. Oke teman-teman, kurang lebihnya segitu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, sampai ketemu di video next selanjutnya.